Mata iblis hijau giok setinggi 5 kaki itu dicetak ke mata besar dari iblis piton surga kuno. Gelombang demi gelombang kekuatan iblis misterius dipancarkan dari 3 bunga hijau giok berputar, menyebabkan niat membunuh dan kekerasan di mata iblis piton surga perlahan-lahan memudar. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat kekuatan mata iblis. Murid bunga ular 3 giok hijau King Lin memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengendalikan binatang ajaib berbentuk ular. Namun, dia tidak yakin apakah kekuatan King Lin saat ini akan mampu mengendalikan Pithon surga kuno ini. Bagaimanapun, kekuatannya setara dengan 5 puncak perubahan Do Uzun. Mendesis. Pikiran ini baru saja terlintas dalam hati Xiao Yan ketika mata iblis Pithon surga, yang secara bertahap menjadi redup, mulai berjuang. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar pada saat bersamaan. Gelombang demi gelombang kabut hitam yang menakutkan terus menyebar dari tubuhnya. Tampaknya telah mendeteksi niat King Lin dan melawan dengan cara yang tidak terkendali. Binatang buas yang bisa berlatih sedemikian rupa tidak dapat ditangani dengan mudah terlepas dari betapa bodohnya itu. Memang tidak mudah berurusan dengan binatang ini. Sok naik dalam hati Xiao Yan saat merasakan bahwa iblis piton surga kuno ini dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan murid bunga ular 3 giok hijau. Dia segera melayangkan pukulan ke depan. Sekelompok besar api surgawi melonjak keluar dan dengan cepat bertahan di sekitar tubuh iblis piton surga kuno, dengan cepat menguapkan kabut hitam. "Tekan itu!" Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam saat dia menyerang. 7 warna surga menelan piton yang dibentuk oleh Cailin di langit tiba-tiba meringkuk saat mendengar teriakan Xiao Yan. Tekanan tak terlihat melonjak dan mengalir ke Pithon surga kuno. Penindasan yang berasal dari dalam jiwanya segera menyebabkan kabut hitam di tubuhnya mundur. Pada saat yang sama, dokter peri kecil, Yun Yun, penatua King Cheng, dan yang lainnya melepaskan banyak pilar besar Do Uki. Ini seperti tali yang membatasi Pithon surga kuno. Meskipun iblis piton surga kuno sangat kuat, ia tidak dapat berjuang sesaat ketika menghadapi tekanan yang begitu berat. Mulutnya yang ganas terus mengeluarkan raungan keras yang menyebabkan seluruh gunung bergetar. "King Lin, cepat!" Xiao Yan berteriak saat merasakan perjuangan liar dari Pithon surga kuno. "Iya." King Lin sedikit mengangguk. Dia dengan cepat menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya menyebar seperti teratai yang mekar saat dia membentuk banyak segel yang rumit dan misterius. Setelah pembentukan segel ini, raungan yang sangat dalam samar-samar dipancarkan dari tubuhnya. Ruang di belakang King Lin menjadi terdistorsi saat raungan ini, yang mengandung tekanan dari zaman kuno, muncul. Sosok ilusi berbentuk ular sepanjang 10.000 kaki terbentuk. Tubuh sosok ilusi ini memancarkan aura yang sangat kuno, dan memiliki 9 kepala ular. Anehnya, itu adalah ular surga berkepala 9 yang dilihat Xiao Yan saat itu. Tubuh ular iblis surga kuno yang berjuang dengan liar mengguncang saat sosok ilusi Heaven Serpent berkepala 9 muncul. Kedua matanya akhirnya menunjukkan ketakutan yang sangat besar. Dihadapkan dengan 2 tekanan leluhur garis keturunan ular kuno, bahkan Heaven Demon Pithon yang sangat kejam ini bergetar. Murid bunga ular 3 giok hijau, mata iblis, buka! Setelah memanggil sosok ilusi ular surga berkepala 9 untuk sepenuhnya menekan jiwa iblis piton surga, 3 bunga hijau giok tiba-tiba bergetar sebelum perlahan-lahan mekar. Murid iblis penghancur tulang berwarna hijau giok hadir di persimpangan 3 bunga. Sepertinya telah terbangun saat perlahan terbuka. Ruang di depan King Lin retak saat mata ini dibuka. Tubuh besar dari iblis piton surga kuno terhenti dalam sekejap. Mundur! Mata Xiao yang terfokus pada mata iblis ini. Pikirannya segera menjadi tidak ada saat hatinya menjadi terkejut. Dia buru-buru melepaskan iblis piton surga dan dengan cepat mundur. Di saat yang sama dia juga meneriakkan peringatan kepada semua orang. Yang lain mengerti bahwa mata iblis King Lin tidak membedakan antara musuh dan sekutu ketika mereka melihat Xiao Yan mundur. Mereka buru-buru berpencar dan tidak berani berdiri di dekatnya. Murid bunga ular 3 giok hijau King Lin benar-benar menakutkan. Jika saya adalah seseorang dari suku ular, saya akan berakhir seperti iblis piton surga. Xiao Yan mundur dengan jarak yang sangat jauh.
King Lin saat ini mampu mengendalikan sedikit dari kekuatan ular surga berkepala 9. Jika dia benar-benar memanggil ular surga berkepala 9, dia akan menjadi lebih menakutkan. Bagaimanapun, ular naga langit kuno adalah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan naga void kuno dan phoenix surga kuno. Mata iblis dan tidak biasa itu perlahan berputar saat sinar cahaya hijau giok seukuran ibu jari tiba-tiba meletus darinya. Sinar cahaya ini meninggalkan jejak di kepala kaku iblis piton surga dengan kecepatan seperti kilat. Segera, bunga hijau seukuran telapak tangan muncul. Kekerasan yang tersisa di dalam mata besar iblis piton surga kuno dengan cepat menghilang ketika bunga hijau ini muncul. Kekosongan yang lembut menggantikannya. Apakah itu berhasil? Sukacita melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat ular setan surga kuno berhenti di langit. Jika King Lin benar-benar mampu mengendalikan makhluk besar ini, kekuatan kelompok mereka pasti akan melonjak. Kekuatan puncak perubahan 5 Do Uzun masih cukup kuat bahkan di wilayah tanah gurun kuno ini. King Lin perlahan menutup matanya saat bunga itu terbentuk. Sosok ilusi ular langit berkepala 9 di belakangnya juga perlahan menghilang. Tekanan kuno yang meresap ke langit diam-diam memucat. Pithon menelan 7 warna yang sangat besar sekali lagi berubah menjadi sosok mempesona yang bergegas turun. Dia menggunakan tatapan terkejut yang melirik King Lin. Piton surga berkepala 9 yang dipanggil King Lin bahkan menyebabkan dia merasa takut. Keberadaan abnormal semacam ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya dapat dipuaskan oleh 9 warna surga menelan piton yang legendaris. Sudahkah kamu mengendalikannya? Tubuh Xiao Yan dengan cepat berubah kembali ke bentuk aslinya saat cahaya keemasan melonjak. Dia muncul di samping King Lin dan bertanya. Iya. Untungnya, kami telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Selain itu, ada tekanan spiritual dari Cai Lin Jiejie. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menaklukkan orang ini. King Lin tertawa. Itu bagus, cepatlah. Ayo pergi dan temukan kolam darah iblis surga. Xiao Yan menghela nafas lega. Setelah itu, dia berbelok ke gunung yang sangat besar dengan kabut hitam yang menembusnya. Matanya samar-samar terlihat panas. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas menuju gunung. Setelah itu, Cai Lin, dokter peri kecil, dan yang lainnya segera menyusul. Gunung ini sangat berbahaya dan besar, tetapi tidak ada binatang buas lain yang hidup di sekitarnya. Mereka semua telah diusir oleh Pithon surga kuno ini. Ini telah menyelamatkan kelompok Xiao Yan dari beberapa masalah, jadi mereka mengikuti riak energi yang samar-samar dipancarkan dari gunung dan dengan cepat menemukan Gua Iblis Piton Surga. Gua Iblis Piton Surga terletak di tengah gunung ini. Itu adalah tempat yang gelap, dingin, dan lembab. Tulang putih ditumpuk tinggi dan beberapa tulang ini adalah milik manusia. Sungguh tidak mengherankan orang-orang yang tidak beruntung menjadi makanan untuk iblis piton surga ini. Kelompok itu mengernyitkan alis mereka dan berjalan di sekitar tumpukan tulang ini sebelum berhenti di ujung gua ini. Ujung gua berwarna merah tua dan berbatu. Ada kolam selebar 100 kaki di tengah bebatuan yang berantakan ini. Bagian dalam kolam dipenuhi dengan darah merah. Kadang-kadang, beberapa gelembung darah akan muncul dari kolam darah. Gelembung berdarah meledak dan energi yang sangat padat menyebar dari mereka. Beberapa tulang binatang masih mengambang di kolam darah. Dari kelihatannya, iblis piton surga yang kejam itu bahkan telah melemparkan beberapa binatang buas ke dalam. Apakah ini kolam darah iblis surga? Dokter peri kecil tanpa sadar bertanya. Kulitnya menjadi mati rasa saat melihat warna merah tua ini. Ya, seharusnya benda ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam kolam darah ini mengandung energi yang sangat padat. Tampaknya iblis piton surga ini telah berusaha keras untuk membentuk kumpulan darah ini. Sayangnya, itu akhirnya menguntungkan Xiao Yan. Saya mungkin akan menunda selama 2-3 hari di tempat ini. King Lin, Anda harus memanggil Pithon surga kuno untuk terus menjaga gunung selama periode waktu ini. Bahkan jika ada beberapa ahli yang lewat, mereka tidak akan menyinggung keberadaan seperti itu tanpa alasan. Xiao Yan menoleh ke King Lin saat dia berbicara. Dimengerti.
Qin Lin mengangguk setelah mendengar perintahnya. Apakah akan ada bahaya? Cailin melirik darah merah saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Haha, kamu bisa yakin. Meskipun energi di dalamnya keras, itu tidak pada tingkat di mana tidak bisa ditahan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Karena ini masalahnya, kamu harus berhati-hati. Kirimkan sinyal jika ada perubahan yang tidak terduga. Cailin tidak bisa berkata apa-apa lagi saat melihat desakan Xiao Yan. Dia mengeluarkan instruksi sebelum memimpin semua orang untuk mundur perlahan. Xiao Yan tersenyum saat melihat semua orang secara bertahap mundur. Baru saat itulah dia membalikkan tubuhnya. Ekspresinya sedikit serius saat dia melihat genangan darah di depannya. Energi di dalam jauh lebih keras dari yang dia duga. Dia bertanya-tanya apa yang telah dilemparkan oleh iblis piton surga. Konstitusi saya kuat untuk memulai. Selain itu, ada armor kuno naga Phoenix yang bersembunyi di tubuhku. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat melakukan apapun pada kolam darah iblis surga ini. Xiao Yan berdiri di samping kolam darah dan merenung sejenak. Dia tersenyum dingin dan menekankan jari kakinya ke tanah. Tubuhnya melompat ke genangan darah tanpa ragu-ragu. Setelah itu, percikan dipancarkan saat dia mendarat di genangan darah. Cici. Setelah Xiao Yan mendarat di dalam kolam darah iblis surga yang awalnya tenang segera mulai mendidih, gelembung darah yang tak terhitung jumlahnya terus naik. Suara misterius seperti guntur dengan tenang muncul. Ini segera menyebar ke kejauhan. Rasa sakit. Rasa sakit yang sangat menusuk tulang. Rasa sakit adalah satu-satunya hal yang dirasakan Xiao Yan setelah melompat ke kolam darah iblis surga. Bagian dalam kolam dipenuhi dengan energi yang sangat liar dan keras. Energi ini tampaknya telah diaduk saat menghantam tubuh Xiao Yan dari segala arah seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Piton iblis surga kuno telah melemparkan beberapa hal yang tidak diketahui ke dalam kolam darah ini, menyebabkannya memiliki beberapa sifat korosif yang sangat kuat. Gumpalan asap putih meletus saat sulur bersentuhan dengan kulit Xiao Yan, yang mengakibatkan rasa sakit hebat yang mengebor ke dalam hati seseorang. Mendesis. Xiao Yan menghirup napas dingin yang keras di dalam hatinya karena rasa sakit yang luar biasa ini. Segel tangannya kemudian berubah dan api langitnya meletus dari tubuhnya. Itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi dirinya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat berurusan dengan Anda, hanya kolam darah iblis surga, karena saya bisa menghabisi pencipta Anda. Desis mendesis. Energi liar dan keras yang meletus segera mengeluarkan suara mendesis saat api surgawi muncul. Energi ini diuapkan oleh api surgawi. Energi yang tersisa secara bertahap menjadi lembut setelah disempurnakan oleh api surgawi. Itu berubah menjadi energi murni yang luar biasa yang meresap ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah merasakan bahwa energinya menjadi sedikit lebih lembut. Api surgawi hanya mampu memperbaiki sifat korosif yang dapat membahayakan dirinya. Energi yang tersisa bermanfaat bagi Xiao Yan dan akan mengalir ke tubuhnya setelah disempurnakan. Saat gelombang demi gelombang energi murni yang lembut terus melonjak ke tubuh Xiao Yan, dia bisa merasakan energi ini berkeliaran di sekitar kulit, otot, dan tulangnya. Setiap kali energi ini menghilang, Xiao Yan dengan jelas merasakan kekuatan tubuhnya tumbuh lebih kuat dengan lambat. Tempat ini memang tempat latihan yang sempurna. Kegembiraan tanpa sadar bangkit di dalam hati Xiao Yan saat dia merasakan sedikit perubahan di tubuhnya. Dengan kemajuan ini, dia akan dapat mengandalkan energi dari kumpulan darah ini untuk melatih tubuh kaca King Kong ke puncaknya, dan dia akan mampu menembus bintang ke-8 dan maju ke bintang ke-9 Douzun. Energi di kolam darah iblis surga ini cukup menakutkan setelah mengumpulkan harta alam yang telah dikumpulkan oleh Piton iblis surga selama ratusan tahun, tapi ini hanya dari sudut pandang Xiao Yan. Energi di dalam kolam darah mungkin menakutkan, tapi juga tidak murni. Piton iblis surga adalah makhluk brutal dengan kecerdasan rendah dan tubuh fisik yang kuat. Bahkan jika anak-anaknya menyerap energi ini, itu hanya akan memungkinkan mereka berevolusi dengan cepat. Jika ada manusia lain yang mencoba menyerapnya, bagian dalam tubuh mereka akan menjadi berantakan oleh energi yang tidak murni ini.
Pada saat itu, tidak hanya kekuatan seseorang akan gagal, tetapi pelatihan pahitnya selama bertahun-tahun juga akan hancur. Untungnya, energi berbintik-bintik semacam ini tidak menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Xiao Yan karena ia memiliki api surgawi. Di bawah suhu api surgawi yang menakutkan, kotoran apapun langsung menghilang. Xiao Yan menyilangkan kakinya dan duduk di kolam darah saat peningkatan jumlah energi mengalir ke tubuhnya. Dia hanya duduk di kolam darah, menunggu. Kedua matanya tertutup rapat saat dia diam-diam menunggu saat terobosannya. 2 hari berlalu dalam sekejap mata sementara Xiao Yan berlatih dengan tenang. Cailin, dokter peri kecil, Yun Yun, dan yang lainnya tetap berada di gunung ini milik Piton Iblis Surga selama 2 hari ini. Tempat ini dianggap cukup aman karena tidak ada binatang buas di sekitarnya. Piton Iblis Surga kuno yang berada di bawah kendali King Lin telah dirilis. Itu hanya bercokol di puncak gunung dan mengeluarkan kabut hitam pekat sepanjang hari. Cukup banyak ahli yang tiba di tempat ini selama 2 hari ini, tetapi ekspresi mereka berubah dan mereka memilih untuk mengambil jalan memutar ketika mereka melihat orang besar ini. Semua orang tahu kebrutalan binatang buas ini ketika mereka keluar semua. Apalagi, binatang buas ini berada di puncak kelas Douzun. Pasti akan ada luka dan kematian jika mereka melawannya. Mereka yang datang ke tempat ini sepertinya mengejar pohon bodhisattva kuno. Siapa yang akan datang dan terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengan binatang buas bermata merah tanpa alasan? Dengan mengandalkan keganasan dari Piton Iblis Surga, semua orang hidup dalam damai selama 2 hari ini. Mereka diam-diam menunggu Xiao Yan berhasil keluar dari retretnya. Air di kolam darah jauh di dalam gua telah berkurang setengahnya dan warna merah dari air telah berkurang. Lebih dari setengah energi di dalamnya telah menghilang saat Xiao Yan melahapnya selama 2 hari ini. Sosok dengan setengah tubuhnya terbuka hadir di tengah genangan darah. Kulit Xiao Yan saat ini jauh lebih cerah dibandingkan 2 hari yang lalu. Sepertinya ada darah dalam jumlah tak terbatas yang tersembunyi di bawah kulitnya. Pada saat ini, mata Xiao Yan masih tertutup rapat. Seluruh tubuhnya tidak bergerak, tampak seperti patung. Namun, semua orang bisa merasakan energi yang sangat kuat muncul di dalam tubuh Xiao Yan saat ini. Energi ini seperti gunung berapi yang akan meletus. Itu mencari peluang untuk terobosan. Kesempatan ini adalah sesuatu yang harus ditunggu. Air di kolam darah iblis surga terus berkurang saat semua orang menunggu. Ketika hari ketiga tiba, air di dalam kolam darah iblis surga habis. Sejumlah tulang putih padat yang tak terhitung jumlahnya terungkap di kolam darah iblis surga setelah air habis. Tulang-tulang ini berisi beberapa hal aneh yang tidak diketahui di dalamnya. Aroma darah yang kaya menyebar dari mereka sementara Xiao Yan duduk seperti patung yang dikelilingi oleh banyak tulang ini. Cahaya berwarna darah diam-diam beredar di bawah kulitnya. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 2 jam sebelum riak tak terlihat tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan. Bang! Fluktuasi tak terlihat ini meletus, dan dalam sekejap, itu telah menghancurkan tulang-tulang di kolam darah menjadi debu. Riak terus menyebar, dan itu bertabrakan di dinding gunung. Bahkan seluruh gua gemetar. Aura Xiao yang tiba-tiba melonjak saat fluktuasi tak terlihat ini dipancarkan. Lonjakan ini pada dasarnya terjadi seketika. Itu seperti gunung berapi yang meletus, muncul secepat kilat dan ganas seperti guntur. Bang! Lonjakan auranya hanya berlangsung sesaat sebelum suara teredam rendah muncul dari dalam jiwa Xiao Yan. Douqi di tubuhnya melonjak lebar saat ini. Rambut panjangnya menari-nari saat jubahnya berkibar. Banyak retakan dengan cepat menyebar dari tempat dia duduk. Mereka menutupi baskom darah dalam sekejap mata. Bang! Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat suara ini dari dalam jiwanya muncul. Cahaya darah tertinggal di matanya. Badan kaca King Kong! Setelah teriakan ini keluar dari tenggorokan Xiao Yan, cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya. Tubuhnya membengkak dengan cepat di bawah cahaya keemasan yang cemerlang ini, 10 kaki, 30 kaki, 50 kaki, 70 kaki, 80 kaki. Tubuh Xiao Yan terus membengkak dengan cepat. Dalam sekejap mata, tingginya mencapai 8 kaki. Apalagi, itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti.
Tubuh Xiao Yan sepertinya telah menemui semacam kemacetan saat membengkak sampai tingginya 89 kaki. Pembengkakan itu dengan cepat melambat. Namun, Xiao Yan tidak mau tetap di tahap ini. Wajahnya memerah saat dia berteriak, "Bang!" Setelah teriakan ini terdengar, tubuh Xiao Yan, yang sudah berhenti membengkak, tiba-tiba menjadi lebih besar lagi. Ini mencapai 90 kaki. Raksasa yang tampaknya sepenuhnya terbuat dari emas berdiri di dalam gunung. Aura yang tidak bisa dihancurkan yang sombong melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, kaki raksasa itu melengkung saat ia tiba-tiba menginjak tanah. Bang bang bang. Hentakan keras ini menyebabkan tanah tenggelam lebih dari 10 meter. Raksasa emas itu, yang telah diubah Xiao Yan menjadi, mengeluarkan suara, swoosh, saat bertabrakan dengan keras dengan puncak gua gunung seperti bola meriam. Itu terus mengisi dan membentuk terowongan besar dengan kekuatannya yang menakutkan. Xiao Yan sepertinya telah menembus gunung. Tubuhnya menyerbu ke arah puncak gunung dari dalam gunung dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan. Kecepatan Xiao Yan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, sebuah terowongan besar terbentuk di dalam gunung. Akhirnya, tubuhnya bangkit, dan itu menembus puncak gunung sambil mengeluarkan suara keras sebelum muncul di langit. Mengaum. Tubuh raksasa dengan kilau emas berhenti di langit. Nafas tersumbat di tenggorokannya. Akhirnya, nafas ini berubah menjadi raungan yang mengguncang bumi yang bergema di kejauhan. Kelompok Cailin merasakan sesuatu ketika Xiao Yan dengan paksa menerobos gunung. Oleh karena itu, mereka bergegas ke udara dan melihat sosok emas raksasa menerobos gunung. Auranya melambung tinggi. Apakah dia berhasil menerobos menjadi Do Uzun bintang 9? Cailin bergumam lembut saat dia merasakan aura kuat Xiao Yan. Haha, kecepatan pelatihan kepala pavilion junior benar-benar sesuatu yang mengagumkan. Penatua King Chen dengan lembut menghela nafas. Dia telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk mencapai tahap ini, namun Xiao Yan sudah mencapainya di usia mudanya. Selain itu, Penatua King Chen dengan jelas memahami bahwa dia mungkin tidak cocok untuk Xiao Yan jika mereka benar-benar bertarung. Sesepuh dari sekte bunga itu juga berseru dan mengangguk. Ketika mereka bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya saat itu, dia hanyalah bintang 2 Do Uzun. Itu hanya kurang dari 2 tahun, tetapi dia sudah mencapai bintang ke-9. Kecepatan ini menyebabkan mereka merasa malu. Mata cantik Nalan Yanran melihat sosok yang dipenuhi dengan kekuatan sombong yang tak tertandingi. Kesuraman dan ejekan diri melintas di matanya. Pria itu, yang dia anggap sebagai sampah saat itu dan bersikeras untuk mengakhiri pertunangan mereka. Tapi, saat ini telah melemparkannya jauh di belakangnya. Hal yang menyebabkan dia merasa tertekan dan tidak berdaya adalah dia sepertinya telah membentuk perasaan yang samar-samar untuk pria ini, siapa yang akan menjadi istrinya. Meskipun dia mengerti bahwa itu hanya satu sisi di pihaknya. Ini mungkin sebuah karma untuk saya, pikirnya dalam hati.